Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Saat ini kita sedang berada di tempat pelayanan kita, di tempat penggemelaan kita di Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Kenduri Ministry. Dan sebelum kita mulai ibadah, dan saat ini sedang berjalan ibadah sekolah minggu, dan nanti jam 10 kita mulai ibadah umum, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasihan Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ulang lagi baca itu Amsal 6 ayat 6. Ulang lagi baca, kalau ada catatannya kan bisa dibaca. Apalagi tadi itu Mazmur, baru ulang lagi baca Yohanes. Tapi ini jangan sampai lupa Yohanes. Jadi kita menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang hidup seturut kehendak Tuhan, ya. Sekarang kita ada di depan Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Kenduri Ministry, dan kita merindukan supaya jemaat ini hidup seturut kehendak Tuhan, karena kita tahu bahwa keinginan manusia pasti terbatas, tidak kekal, ya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang bagaimana hidup seturut kehendak Tuhan, ya. Tuhan, saudara sekalian Tuhan, ini kita sedang berdoa buat tempat ini, karena tempat ini masih kontrak, ya. Kita merindukan supaya kita memiliki tempat ibadah menetap. Ini kerinduan kita, Bapak Ibu kasihan Tuhan. Ini saat ini sedang anak sekolah minggu sedang beribadah, dan nanti jam 10 kita mulai ibadah umum, ya. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Saudara kasihan Tuhan, saya ingin sampaikan sebentar di depan gereja ini bahwa kita saat ini dan mengalami semua hal yang kita miliki hari ini itu karena keputusan yang kita buat pada waktu yang lalu. Nah, itu sebabnya jangan salah membuat keputusan hari ini, karena hal itu akan berdampak kepada hari esok. Semua pilihan dan keputusan harus sesuai dengan kehendak Bapa di sorga dan rencananya yang indah dalam hidup kita. Oleh sebab libatkanlah Tuhan dalam segala hal. Saudara sekalian Tuhan, itulah firman Tuhan atau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu sangat penting bagi kita, bagi orang-orang percaya, untuk hidup seturut kehendak Tuhan, yang artinya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini kita sudah memaparkan ini 1 minggu yang lalu kepada jemaat Tuhan, dan hari ini kita melanjutkan untuk bagaimana, ya, atau kita belajar apa saja sikap dan batasan kita untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Yang pertama adalah jangan buru-buru melihat satu pintu terbuka. Banyak orang salah melangkah karena dalam keadaan yang terdesak, kepepet, mengambil jalan pintas ketika melihat ada peluang terbuka di depan mata. Nah, untuk itu harus peka dan mengerti kehendak Tuhan. Itu yang terlebih dahulu, ya, baru melangkah untuk bertindak dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pintu terbuka atau peluang itu seringkali belum tentu merupakan kehendak Tuhan. Nah, makanya kadang-kadang manusia keinginannya dipikir adalah itu sudah kehendak Tuhan. Nah, menjadi persoalannya, apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan? Maka kita
berkata bahwa keinginan itu menjadi kehendak Tuhan atau apa yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Seharusnya kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Itulah katakan jangan buru-buru. Jangan buru-buru melihat satu pintu terbuka. Ya, dalam ada kesempatan lalu ini satu kesempatan lalu buru-buru untuk mengambil satu keputusan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa contoh ya yang di dalam Alkitab. Ya, kita lihat di Samuel, Saul dalam keadaan terdesak, ya, mengambil keputusan untuk membakar korban persembahan yang bukan menjadi haknya. Kita lihat di 1 Samuel pasal 13 ayat 12 sampai 14. Nah, jadi kemudian contohnya lagi di Yohanes pasal 2 ayat 4. Dalam pesta perkawinan di Kana Tuhan Yesus pun berkata kepada Maria ibunya bahwa waktuku belum tiba ketika mereka kehabisan anggur. Nah, semoga dalam Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Tadi ditegur kita jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru melihat satu pintu terbuka. Jadi tunggu waktu Tuhan. Itulah kesempatan yang tepat di mana Tuhan akan bekerja dan bertindak atas hidup kita. Saudara dalam Tuhan, ini sangat penting bagi kita. Dan yang kedua adalah miliki kerendahan hati untuk taat dan takut akan Tuhan. Itu sangat penting bagi kita, ya. Miliki kerendahan hati, itu hal yang kedua. Itu bagaimana cara kita hidup seturut kehendak Tuhan. Miliki kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, kita tidak bisa. Seperti tadi, kita anggap bahwa keinginan kita itu adalah keinginan Tuhan. Belum tentu. Maka banyak orang yang berjalan menurut kehendaknya, keinginannya, tidak lama kehancuran terjadi. Itulah yang terjadi di hari-hari ini. Untuk itu kita harus merendahkan hati kita. Orang yang rendah hati, orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, ini janji Tuhan akan ditinggikan. Saudara dalam Tuhan, semakin dekat kita bersekutu, maka semakin peka kita akan mengerti isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, untuk bersekutu dengan Tuhan, kita butuh kerendahan hati. Artinya kita harus berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi cita-cita kita? Apa yang menjadi perorangan hidup kita? Kita harus serahkan kepada Tuhan. Itu di dalam Amsal dikatakan, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka semua akan terlaksana. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena sebagai manusia, kita terbatas. Dan makanya itu sangat memberkati kita firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan di ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, ini jadi ada konsekuensinya. Tuhan menghendaki agar kita anak-anaknya peka terhadap firman-Nya. Firman Tuhan adalah cara Tuhan berbicara secara nyata dalam hidup kita. Saudara Tuhan, hal yang ketiga adalah kita harus taat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah iman. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini terkadang cara Tuhan memimpin kita seperti cara Tuhan memimpin Abraham. Ya, kita tidak tahu. Ya, Abraham tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Kenapa dia harus suruh keluar dari kampungnya, dari daerahnya. Dan inilah yang terjadi yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak memberitahukan terlebih dahulu kemana tujuannya, apa yang ia rencanakan, apa yang menjadi kehendaknya. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita taat dan melakukan apa yang ia perintahkan untuk kita lakukan. Saudara dalam Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita taat kepada firman-Nya, sekalipun mungkin keadaannya sulit untuk kita pahami atau bertentangan dengan keinginan kita. Tapi jika kita melakukannya, kita akan melihat dan mengalami berkat-berkat-Nya. Saudara dalam Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Iman itu taat sekalipun belum mengerti. Ya, Yohanes pasal 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita lebih dulu. Itu sangat penting bagi kita, saudara. Jangan menuntut agar Tuhan menyatakan kehendaknya sesuai dengan cara kita, tapi sebaliknya kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan supaya kita diberkati. Itulah itu kerinduan kita, saudara. Untuk itu kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Itu kita harus baca
Ya kita harus renungkan, kita boleh persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menetapkan hati kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya rencana dan kehendaknya yang indah dapat digenapi atas hidup kita. Apapun situasi dan kondisi yang sulit kita sedang alami hari ini, jangan takut. Percaya saja, Tuhan akan bertindak. Apa yang Tuhan kerjakan selalu indah pada waktunya. Inilah secara singkat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Dan jangan lupa cara kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Yang pertama tadi adalah jangan buru-buru melihat satu pintu terbuka. Dan kedua, miliki kerendahan hati untuk taat dan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita harus taat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah iman. Puji Tuhan, biarlah segala kepujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan.